Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan atas nama kelompok saya yaitu kelompok satu Pelegalan Miras di Indonesia. Kelompok satu beranggotakan Dian Ayu Pertiwi, Raihan Amru Aliansyah, Muhammad Arfin Wicaksono yaitu saya sendiri, Andre Febrian Dwidanta dan Adrian Putra Pambudi. Pengertian minuman keras. Pengertian minuman keras menurut definisi Islam. Pengertian minuman keras menurut Islam adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Minuman keras yang memabukkan ini dapat membuat seseorang kehilangan kesadarannya jika dikonsumsi berlebihan. Jika seseorang kehilangan kesadarannya, maka membuat ibadah yang dilakukannya tidak sah karena sedang tidak dalam keadaan sadar. Selain dapat membuat ibadah seseorang tidak sah, salah satunya sholat menjadi tidak sah. Karena minuman keras ini juga haram dikonsumsi karena memiliki dampak buruk untuk kesehatan. Lalu berikutnya adalah pengertian minuman keras menurut hadis dan Quran. Pengertian minuman keras menurut Islam juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu hadis riwayat Muslim nomor 2003 yaitu adalah setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Lalu ada definisi dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat jelas dan itulah yang semestinya jadi pegangan. Adapun yang mengatakan alkohol itu adalah khamar sama sekali tidak ada dalil dari pendapat tersebut. Tetapi tidak kita temukan dalam Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun konsensus ulama yang menyatakan bahwa alkohol itu khamar. Poin selanjutnya adalah larangan minuman keras. Al-Quran secara tegas menilai bahwa minuman keras adalah sebagai salah satu aktivitas setan yang harus dihindari oleh kaum muslimin. Melalui minuman keras dapat timbul permusuhan, karena dalam keadaan mabuk, peminumnya tidak dapat mengontrol diri. Menurut Al-Quran dan hadis, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim melalui sahabat Nabi Ibnu Umar, berkata bahwa Allah mengutuk minuman keras, peminumnya, pemberi minum atau orang lain, penjualnya, pemerasnya, pengantarnya, yang diantar kepadanya, dan yang memakan harganya. Lalu sudah diriwayatkan pada Quran surat Al-Baqarah yang berkata bahwa wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yang baik-baik dari hasil usahamu. Lalu juga ada sabda Rasulullah SAW yang berkata bahwa sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Keputusan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI mengenai alkohol dan dampaknya. Alkohol yang dimaksud dalam pembahasan di sini ialah etil, alkohol atau etanol, yaitu suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, misalnya biji-bijian, buah-buahan, nira, dan lain sebagainya, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B, dan C menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1977. Anggur obat, anggur kolosom, arak obat, dan minum-minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk ke dalam minuman beralkohol. Alkohol dan dampaknya. Menurut fatwa MUI, khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk di dalam minuman beralkohol. Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol. Dampak negatif dari minuman beralkohol lebih besar dari efek positifnya, seperti misalnya pengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani dan rohani, kriminalitas, kenakalan remaja, gangguan kamtibnas, dan ketahanan sosial. Dampak positif alkohol sebagai obat yang diminum sudah dapat diganti dengan bahan yang lain, namun pada obat luar atau obat oles masih digunakan. Kesimpulan, minuman keras atau miras saat ini telah mewabah di masyarakat dan telah timbul dampak buruknya secara nyata. Meski mereka memiliki status beragama, tapi ternyata agama tidak diterapkan dalam kehidupan sehingga terjadilah kondisi yang justru merusak diri
masyarakat, dan bangsa. Maknanya, darar, melakukan sesuatu yang membahayakan, dilarang oleh Islam. Maka, tidak halal bagi seorang muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan saudaranya sesama muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan tanpa alasan yang benar, termasuk aktivitas memperjualbelikan yang membahayakan dan tentunya larangan melakukan investasi terhadap sesuatu yang membahayakan kehidupan diri dan juga masyarakat. Oleh karena alkohol dan minuman keras dapat merusak tubuh, baik jiwa, raga, maupun akal, maka meminum minuman keras merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Di saat orang-orang barat yang menjadi korban kecanduan alkohol melawan produk-produk bir, anggur, dan yang lainnya, mengapa pemerintah kita justru melegalisasikannya? Begitulah akhir dari presentasi kelompok 1. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.